Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita gaskan. Saya jadi kepala desa, saya dilantik tanggal 14 bulan 10 tahun 2000. Saya tidak pernah ngedengar begitu. Kalau ada yang mau jual saya bawa yang punyanya. Nego. Jadi langsung di DP UTJ sebutnya. Teken lunas ya begitu. Udah berapa puluh. Jadi selama ini tidak ada masalah ya dengan para pemilik tanah, nggak ada ya? Tidak. Clear semua ya? Clear semua. Alhamdulillah. Baik. Ya, paling kayak ada yang sebelum lunas atau yang berkasnya belum lunas, saya bantuin dong. Keren. Kan orang kampung mau begini Pak. Iya betul. Merasa punya tanah nggak bayar pajak aja kan salah, diterbitin dulu PBB-nya. Kalau nggak dibayar nggak terbit, diterbitin, dibikin pengantar. Nanti kalau udah lengkap semua PST pasti bayar. Nggak bakal kagak. Mau meliaran nggak puluhannya bayar, yang saya tahu mah. Makanya 35 keder saya puyang gitu. Ya dia mulut dia mau ngomong besok kiamat lah, bodo amat lah, jelas sama kagak aja. Kalau ngomong kayak gitu maka saya keberatan. Dibilang dulu kepala desa katanya kabur yang udah, buset saya nggak pernah kemana-mana. Jinak deh. Saya berjinak demi Allah. Kalau kata burung jinak. Ini belum pernah ke sini Mas ya? Apanya? Mas Said itu tuh belum pernah ke sini. Belum pernah? Belum pernah tabayun. Oh, belum pernah tabayun. Saya mah tahu saya kedua kata orang aja. Ternyata benar saya kedua. Dan saya ada Ini kepala desanya ya bosku, tidak mengenal katanya Bapak Saididu ya, kata orang, dan dia tidak pernah kabur katanya. Ini kita dengarkan lagi bosku ya, reaction ini ya. Contoh kasus loh terkait aguan ini. Kenapa saya sebutkan yang berkuasa di negara ini bukan lagi presiden, saya katakan aguan. Kenapa? Kasus yang saya tangani namanya SK Budiarjo sama Nuril. Itu dia tanah 1 hektar ya di Cengkareng diambil oleh entitas bisnis milik Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Jakarta, dijadikan perumahan namanya Ballflag Resident. Itu yang mereka persoalan cuma 1 bilik dan itu tidak terbukti kalau itu palsu. Lalu 1 hektar itu diambil, laporan lah ya. Dia kan tanahnya diambil, barang-barang dia dicuri. Dulu ada kontainer 5 kontainer besar untuk car wash dicuri, pakai las dia, pakai preman-preman, di backup juga aparat. Waktu mau mengosongkan lahan, backup aparat dari Brimob. Kemudian Budiarjo ini kena tampar waktu itu, bikin laporan 3 laporan. Ya. Laporan tadinya nggak jalan, tapi akhirnya qadarullah di zaman Pak Idam Aziz sampai ke Mabes Polri, karena di Polda si penyidiknya itu melanggar kode etik, karena harusnya entitas bisnis itu penanggung jawabnya diperiksa, nggak diperiksa. Aguan itu nggak diperiksa. Alexander Halim Kusuma nggak diperiksa, ya nggak takut berarti ada sesuatu di penyidik, kenapa tidak diperiksa? Nah makanya dianggap melanggar kode etik, sudah divonis melanggar kode etik. Kenapa di proses itu harusnya dia diperiksa, bahkan harusnya menjadi tersangka? Qadarullah, biasanya itu kan oligarki kalau bikin bisnis itu yang ditaruh komisaris orang lain ya, yang ditaruh pemegang saham orang lain, atau kayak kasus ini yang suruh bertarung dengan rakyat nggak langsung paninya, yang belanja itu ada tuh orang lain, perusahaan perantara, entitas lain, sehingga kalau mau bertarung nggak akan langsung sama Aguan. Di kasus ini langsung Aguan itu pemegang saham mayoritas, sementara anaknya Alexander Halim Kusuma direkturnya itu. Dan itu sudah naik, sudah digelar perkara, tapi ya biasa kan, kesimpulan akhirnya di Kapolri. Nah di Kapolri macet di Pak Tito Karnavian, udah dikomplain. Pejabat beliau tahu, Pak Listio Sigit Prabowo tahu, orang beliau dulu kepala Kadif Propamnya sebelum Sambo ya. Pak Listio, coba Pak Listio ingat kembali, kenapa kok nggak bisa naik menjadi tersangka? Nah, dugaannya otoritas di Republik ini bukan lagi presiden, bukan lagi Kapolri, tapi saudara Aguan ini gitu loh. Bahaya nih bagi Republik kita. Nah makanya kalaupun aparat penegak hukum nggak bisa nangkap Aguan karena kasus PIK, walaupun ini sudah banyak dirugikan, tangkap saja dengan kasus Budiarjo dan Nuril lain. Sudah pasti sudah gelar perkara, tinggal mau ditingkatkan atau enggak. Mana ada tanah milik negara? Berarti dia lah wak gengnya sekarang di Indonesia ini ya. Dialah kepala geng di Indonesia ini, dan memang sampai sekarang masih berkuasa si Aguan itu ya, yang punya PIK 2 itu ya, diolahnya semua negara ini. Herannya kita orang Indonesia kok diam-diam aja ya. Apa bagaimana nih?
Ini kita dengar dari Pak Rocky Gerung ya mengenai prinsip tanah ya. Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu di tanah ini. Ya, dan kita berdiri bersama dengan warga Rempang ya, Bung Rocky. Ya, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang. Ini ada Nah, itu di waktu mengenai hukum pengalihan tanah di Rempang sama juga seperti yang di Banten. Itu soal pengalihan tanah hukumnya sama seperti yang dibilangkan Bang Rocky Gerung. Oke, kita dengarkan lagi nih bosku. foto kantor pembebasan tanah proyek PT Kukuh Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang dan saya Dido berfoto di depannya. Mau bantah apa? Mengatakan Abdesi tidak terlibat dalam pembebasan lahan. Ya, tulisannya jelas kan ya? Kantor pembebasan tanah PT Kukuh Lestari Mandiri didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Jadi siapa yang berbohong saudara sekalian? Ya, Abdesi mati-matian, Mas Kota mati-matian mengatakan bahwa kami tidak terlibat. Tapi di sini jelas-jelas disebut didukung Abdesi Kabupaten Tangerang. Jadi siapa yang tidak terlibat? Siapa yang berbohong maksud saya ya? Kata warga di sana, mereka bergerilya, aparat desa itu bergerilya dari rumah ke rumah, membujuk, menekan, mengintimidasi warga agar bersedia menjual tanahnya. Karena setiap meter yang terjual, mereka dapat komisi. Ada laut yang dianeksasi, dibakari, ada bantaran sungai, ada sungainya, ada apa lagi tuh, pantainya, lautnya, dan sebagainya. Nah, ini kan semuanya milik negara. Bagaimana perpindahan aset itu menjadi milik PIK 2? Siapa yang menerima manfaatnya? Dibayar berapa dan sebagainya? Ini penting nih. Dan saya Dido menyebut aset negara dalam bentuk ini luasnya bisa mencapai 10.000 hektar. Nah, bayangkan kalau 10.000 hektar bosku, bukan main-main banyaknya itu bosku. 1 juta rupiah per hektar saja, 1 hektar itu 10.000. Kalau 10.000 hektar berarti 100 juta meter. 100 juta meter kali 1 juta mampu. 100 triliun. Awal Akbar, 100 triliun uang negara yang hilang dari sini. Teman-teman sekalian, demikian saya kira bagus sekali. Saya Dido memang seorang pejuang dan kita semua sepakat membela dia, bersama dia. Dan 19 November nanti kita deklarasikan menjadi hari perlawanan terhadap Aguan. Kenapa Aguan tidak oligarki? Oligarkinya merusak Indonesia, iya. Tapi Aguan saat ini adalah menjadi simbol oligarki yang melakukan begitu banyak sekali perampasan, kezaliman, dan sebagainya. Kalau kita mundur sebentar pada masa Pak Harto yang membesarkan para konglomerat, ada Lin Suliong, ada Sinarmas, ya, siapa Eka Cipta, ada Astra William Suryajaya, dan sebagainya itu, mereka memang diberikan fasilitas keistimewaan oleh Soeharto. Tapi mereka menjadi besar dengan membangun pabrik, industri, manufaktur, sehingga ada rakyat yang terserap menjadi pekerjanya, menjadi karyawannya, mereka yang punya gaji, punya honor, ya, dan tiap bulan atau tiap pekan yang belum diangkat itu punya penghasilan sehingga bisa belanja, ekonomi di situ berputar, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kalau yang sekarang apa? Nggak ada pekerjaan yang lapangan kerja yang dibuka, kecuali yang ada malah menggusur dan merampas peri kehidupan rakyat. Kalau punya lahan namanya tambak di situ, lalu dipaksa dijual 50.000, kalau nggak dijual akan diuruk dan sebagainya, mati. Dari mana orang punya penghasilan dari tambak itu yang sebelumnya ada? Punya sawah di situ, irigasinya ditutup, dijual paksa 50.000. Bagaimana dia punya penghasilan ketika sawah itu ditutup? Kita kirain kita udah merdeka bosku. Rupanya tipe-tipe permainan Belanda dulu masih ada zaman sekarang ya bosku ya. Saya besar kayak gini baru tahu rupanya. Rupanya masih ada
tipe penjajahan gaya baru mungkin ya bosku ya. Dan satu lagi yang paling penting, dengan Rp50.000 dia bisa beli tanah di mana, sawah di mana dengan Rp50.000 per meter. Jadi ini memang jahat luar biasa, bukan cuma mengambil tanah rakyat, tapi juga mengambil sumber kehidupan rakyat. Mengambil sumber kehidupan rakyat. Sekelas menteri saja tidak bisa masuk ke PEK. Apa sih Pantai Indah Kapuk 2? Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1. Eksklusif ya? Eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2, dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk. Saking eksklusifnya daerah itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya? Hasil reklamasi. Nah, sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Said Didu, Abraham Sama punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi? Hanya mimpi, karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya? Harga tanah. Yang dijual? Harga tanah aja bosku segitu ya bosku. Waduh, kayak mana kalau udah jadi rumah atau jadi ruko bosku. Dijual. Oke. Sementara dia sekarang membebaskan dengan Rp50.000 per meter. Jadi pengembang membayar ke rakyat cuma Rp50.000 per meter. Rp50.000 per meter, menjualnya dijual 40 juta sekarang. Bukan main bosku ya. Oke, demikianlah bosku reaction kita kali ini. Semoga para pahlawan-pahlawan kita diberikan kesehatan ya bosku, dimanapun berada dalam memperjuangkan hak rakyat ya bosku. Aguan adalah tipe sekarang yang perlu kita perhatikan bosku ya. Itu yang punya PIK 2 perlu kita awasi itu bosku ya. Nah, itu diam-diam di belakang rupanya dia ada sesuatu dengan Indonesia bosku ya. Nah, ini kepada media-media lain pun juga perlu pantau juga itu si Aguan yang punya PIK 2 itu. Nah, apa yang sedang dipikirkan dia, apa gerakan-gerakan dia terhadap Indonesia ini ya bosku. Oke, demikian dulu reaction kita bosku. Komen dan cerdas dan beradab dalam channel ini agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.